bikin sop buntut. ¿Por qué no? Hola muchachos, yo soy Don Chino. Welcome back to my YouTube channel. Anjay, udah jadi YouTuber gue. Oke, hari ini gue mau bikin sop buntut. Simple buatnya sebenarnya, cuman butuh proses agak lumayan panjang aja. Step pertama, di sini gue udah siapin air yang udah mendidih. Air ini tujuannya adalah untuk kita mencuci si buntutnya. Apapun itu, ketika kita nge-blanch atau ngerebus, pastikan kita beri garam ya. Nah, kita rebus. Oke, jadi tahap ini bukan tahap mematangkan si daging buntutnya ini ya. By the way, gue pakai buntut yang import. Ini ada kayak kotoran-kotoran yang naik. Nah, itu yang nanti kalau kita lanjutin masak, itu yang bikin kuahnya tuh butek. Di sini gue udah punya 5 piece kemiri. Ini langsung aja kita sangrai. Dan juga rempah-rempah yang lain. Ada kayu manis, kita sangrai juga. Ada biji pala. Ini kita sangrai juga. Lalu ada star anise 3 pieces, lalu ada kapulaga 7 pieces. Ini juga kita sangrai pelan-pelan aja ya. Ini sudah kelihatan tuh ada kotoran-kotoran. Pertama harus kita skim dulu kotoran-kotoran ini. Lalu kita ambil si daging buntutnya. Lalu kita kucurin air. Karena apa nih? Ini kan kita kucurin gini, dia ada kotoran yang nempel tuh. Jadi terbawa air, dia keluar sampai nanti airnya benar-benar jernih, baru kita lanjutin proses masak lagi. Yang ini bisa kita buang karena kita akan ganti dengan air yang baru ya. Di sini gue juga udah punya jahe. Ini jahe akan gue belah 2. Jadi kita siapin pan grill begini supaya flavornya lebih wangi nanti. Lebih smoky, lebih earthy juga, lebih bagus lah. Ini juga udah mulai gosong-gosong. Jadi rempahnya tuh jadi lebih wangi deh. Buat buntut tuh cakep banget ini. Jadi kita tujuannya adalah ngebakar si jahe aja. Lalu ini pakai air aja sedikit aja. Ini juga udah done jahenya. Oke. Seledri juga sama. Kita siapin minyak. Kita masukin. Untuk kita bisa mulai menumis. Api besar ya, kita memang pengen dia brown. Sini biji ketumbar juga gue masukin. Ikut tumis biji ketumbarnya ya. Ini bisa dilihat ya, airnya udah mulai clear. Jadi ntar ini bisa kita langsung pakai. Ini masih keras ya, masih alot ya, karena memang masih mentah, belum matang. Kalau gue pribadi lebih suka masak tanpa presto, jadi mendingan pelan-pelan, lebih sabar, tapi hasilnya tuh jauh lebih enak kuahnya. Kita tumis sampai benar-benar brown ya. Jadi kuncinya kalau kita pengen masak sampai brown tuh jangan banyak-banyak digerakin aja, sekali-sekali aja kita gerakin. Oke, ini sudah cukup brown jahe yang tadi kita udah bakar. Dan juga rempah-rempah yang sudah kita sangrai juga tadi. 1 liter lagi. Kita bisa masukin juga seledri dan juga daun bawang, garam. Oke, ini kurang lebih 4 sendok teh kita masukkan dulu. Setelah kuahnya udah selesai, kita cek lagi rasanya gimana. Kalau memang kurang kita tambahkan lagi. Lada hitam juga di sini, lada putih 1 sendok teh. Oke, di sini benar-benar kita nggak pakai micin, nggak pakai powderan. Karena buntutnya itu sendiri udah ngasih kaldu yang bikin gurih dan enak banget gitu loh. Oke, kalau udah seperti ini, bisa kita tutup. Kita tunggu hingga mendidih. Jadi kita simmer sampai buntutnya itu empuk. Pada saat proses pemanasan seperti ini, kalau bisa jangan sampai mendidih yang airnya tuh sampai blok gitu. Karena kalau kita biarin dia sampai mendidih seperti itu, nanti kuahnya tuh jadi butek warnanya. Oke, sekarang kita biarin dulu sampai mendidih. Oke, ini airnya udah mau mendidih ya. Kita jangan biarin dia sampai mendidih. Jadi ini kita simmer aja dengan api kecil. Kita tutup sedikit aja. Sop buntut wajib banget ada wortel dan juga kentang rebus ya. Untuk potongan terserah sesuai selera. Kita siapkan air, lalu kita kasih garam.
Oke, ini udah kurang lebih 3,5 jam lah ya. Harusnya ini udah cukup empuk daging buntutnya. Wah, kelihatan banget udah empuk banget. Sekarang kita akan mentransfer kuahnya dengan saringan yang halus ya. Kenapa sih nggak boleh langsung ditumplekin? Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman karena kita pengen ngincer kuahnya tuh clear. Kalau udah gini baru kita bisa tuangin pelan-pelan aja. Oke, ini sisa ampasnya aja ya, langsung kita buang. Ya tuh, warna kuahnya clear banget ya, nggak butek dia. Oke, ini gue tambahkan setengah liter air supaya dapat kuahnya banyak ya. Nah, kalau udah nggak ada ampasnya tuh kita aduk nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi gue akan tambahin lada putih ya, 1 sendok teh. Juga lada hitam sama 1 sendok teh. Gula ya, 2 sendok teh cukup. Sedikit garam lagi. Dan yang paling penting adalah ini dia, daun seledri dan daun bawang. Kita tambahkan. Personally akan menambahkan garam juga. Kita akan plating ya, agak besar di sini ya. Coba kita taruh. Karena ini sup wajib banget ada ini ya. Kita tambahkan kentang dan wortel supaya lebih segar. Kita tambahkan potongan tomat. Tambahkan tomat ya. Tambahkan daun bawang lagi. Tambahkan daun seledri juga dalam. Kita finishing dengan kuahnya. Oke, sekarang langsung aja waktunya kita cobain sop buntutnya ya. Gue akan nambahin sedikit jeruk. Wah, jadi lebih seger kuahnya ya. Kalau pakai jeruk. Dan kalau udah asem, itu harus pedes. Ya. Kita tambahin cabai. Wah, ntar ini dulu deh, jangan pedes-pedes dulu ya. Oke, langsung kita aduk. Kita cobain kuahnya dulu. So good, so good, buenísimo. Ini kaldu buntutnya sih bener-bener terasa banget. Itu dia kenapa gua nggak suka masak pakai presto, supaya empukin dagingnya itu langsung di kuahnya gitu loh. Jadi rasanya tuh bener-bener ke kuahnya gitu. Gua bangga banget ini bisa masak beginian. Seenak ini dan se-worth it ini ternyata. Ini gue pakai yang ada lemaknya. Ini dia nih. Let's go. Gak tau lah, nggak tau lagi lah. Kacau men, gue bangga banget dia bisa masak begini. Ini kalian wajib banget sih recook masakan gue. Karena kebanggaan gue masak sop buntut seenak ini. Cheers buat kalian semua bersama Glenfiddich 12. Jago juga ternyata ya. Langsung masak kali.